berikutnya saya akan bacakan, saya akan persilakan atas nama Ibu Eka yang akan dijawab oleh Ustadz Ahmad Khan. Silakan Ibu Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eka dari Majelis Ta'lim Al-Husna RT 9 Alinda Kencana 1. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, tadi kan Pak Ustadz bilang kita dalam perjalanan boleh tidak berpuasa dan bisa dikodo. Nah, juga kita kan kalau bulan Syawal tuh ada puasa Syawal ya Pak Ustadz, puasa 6. Apakah puasa yang kita mau kodo itu bisa di saat kita puasa Syawal atau kita selesaikan dulu puasa Syawal baru kita mengganti puasa yang tertinggal? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Ahmad Khan, boleh sambil turun ke bawah Ustadz. Pertanyaannya berkenaan dengan ketika seseorang dia punya qadha puasa lalu kemudian dia mau mengqadhanya sekaligus saat dia melaksanakan puasa Syawal. Apakah dibolehkan atau tidak? Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam fikih itu dijelaskan ada satu kaidah bahwasanya as-sunan tandarij tahtal faraid. Ibadah yang sunnah seperti puasa yang kita lakukan itu bisa masuk di dalam ibadah puasa yang wajib. Ketika misal ibu melaksanakan satu ibadah puasa yang wajib, ibu mengqadha puasa di bulan suci Ramadan setelah Ramadan selesai, lalu kemudian ibu niatkan di dalam mengqadha puasa yang ibu lakukan juga sebagai puasa sunnah yang ibu kerjakan di hari Senin, maka puasa yang Senin itu kata ulama masuk di dalam ibadah yang puasa wajib tadi, yaitu yang qadhanya. Tetapi kalau perkara yang wajib tidak masuk di dalam yang sunnah, seperti ibu tadi mau mengerjakan puasa Syawal, sebagaimana baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau menganjurkan kepada kita, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal faka'anna ma shoma dahru kullih. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan lalu kemudian setelahnya melaksanakan puasa sunnah Syawal 6 hari, jadi hari raya dia melaksanakan lebaran, lalu kemudian besoknya puasa ya Syawal selama 6 hari ke depan, baru kemudian setelah itu tidak berpuasa lagi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Jadi ini sesuatu yang dianjurkan. Bahkan di tempat kami belajar di Tarim ya, di Hadramut Yaman, itu biasanya di hari raya ketika orang-orang Idul Fitri mereka berkumpul dengan sanak famili, keluarga dan kerabat, itu besoknya udah sepi lagi tuh. Karena sekota Tarim udah puasa semua Syawal selama 6 hari berturut-turut ke depan, baru setelahnya rame hari raya ya setelah selesai puasa 6 Syawal. Ya kalau kita kan kagak. Ya hari pertama rendang ya sama lontong sayur. Hari kedua semur. Ya gak, semur ame sayur paya. Ya hari ketiga ya kue-kue di toples bertumpuk banyak kita habisin. Hari keempat belum halal bihalal, kadang-kadang halal bihalal bisa sebulan 2 bulan belum beres. Iya apa iya? Iya, makanya para ustadz tuh halal bihalal, wah tamunya banyak. Ya, cuman kadang-kadang ada tamu yang datang ke rumah ustadz kagak bawa tentengan, makanan di rumah ustadz dihabisin. Ya, udah kadang dihabisin pakai nyolek sama temennya. Ya, makanannya begini doang di rumah ustadz. Ya, pulang pakai nyolek ustadz, Ustadz ada kresek hitam bakal bungkus. Bukan orang sini, bukan orang Al-Muhajirin. Daerah saya sono Kalimalang. Cuman saya tanya sama orang sono kata pindahan dari Al-Muhajirin. Tuh, makanya kalau bicara tentang amalan puasa sunnah tadi, kalau ibu puasanya puasa Syawal, maka nggak bisa sekalian dengan qadha Ramadan. Tapi kalau ibu puasanya adalah puasa yang wajib, maka boleh sekalian di bawahnya ikut mengamalkan puasa yang sunnahnya. Jadi dua-duanya dapat, begitu ya. Jadi besok Syawalan dulu kelarin, syukur-syukur bisa dapat 6 hari, alhamdulillah kelar Syawalan, baru kemudian kita mau keliling dulu silaturahim halal bihalal. Nanti ketika udah masa silaturahimnya halal bihalal beres, kodok puasa Ramadan segera, jangan ditunda-tunda. Karena penyakitnya orang perempuan biasanya nunda-nunda sampai mau Ramadan tahun berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam puasa sunnah Syawal ya Bapak Ibu ya. Dan pemirsa, kita akan lanjut lagi di segmen berikut, masih soal berkaitan dengan segmen tanya jawab. Namun nanti kita akan persilahkan kepada para pemirsa untuk mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami. Nah, para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami, Anda bisa menulis lewat kolom komentar dan nanti insya Allah akan dijawab guru-guru kami. Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan.